Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi sekaligus praktik untuk membangun web server Linux CentOS 8. Baik, berlanjut ke perkenalan. Saya Insani Apriliani, NPM 1906048, dengan rekan saya Paujan dengan NPM 1906047, Alka dengan NPM 1906059, dan Fajri dengan NPM 1906089. CentOS, apa itu CentOS? Distro Linux yang cocok dipakai dalam skala perusahaan yang bebas biaya atau gratis. CentOS sendiri dikode dari source code Red Hat Enterprise yang disebut CentOS Project. Berlanjut, kelebihan dan kekurangan dari CentOS. Kelebihan sendiri: 1. Sistem manajemen terbuka. 2. Komunitas pengembangan yang aktif. 3. Mudah dipakai dalam paket software dari user. Lalu kekurangannya: 1. Kurangnya dokumentasi CentOS. 2. CentOS dibangun dari source Red Hat, maka kelebihan dan kekurangannya juga bagian dari CentOS. 3. CentOS bergantung pada Red Hat. Lalu, apa itu web server? Menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser. Kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Berikut ini ketiga web server yang akan kita gunakan untuk praktik nanti. Baik, langsung saja kita ke praktiknya. Baik, kali ini kita akan melakukan pemasangan CentOS 8 via VirtualBox dan juga pemasangan Apache. Pertama-tama, kalian download terlebih dahulu CentOS-nya di website resmi mereka, yaitu centos.org. Setelah itu, kalian memilih yang CentOS versi 8 dengan format .iso kali 86-64. Kalian klik. Setelah itu akan banyak link yang tersedia pada tampilan tersebut. Di sini kalian bebas untuk memilih yang mana saja. Di sini saya memilih CentOS 8.3.2011. Setelah kalian berhasil mendownload CentOS 8-nya, langkah berikutnya kalian buka VirtualBox kalian, lalu pilih bagian New, kemudian isikan namanya dengan CentOS 8. Di sini kalian bebas untuk menyimpannya di mana saja. Kalian tinggal klik next. Di sini kita menggunakan memori sebesar 1 GB saja. Kemudian klik next. Lalu klik next lagi, lalu klik create. Di sini kalian pilih yang VDI. Kemudian klik next. Kemudian next lagi. Lalu untuk mengantisipasi adanya masalah dalam penyimpanan, di sini kami mengubah penyimpanan 8 GB menjadi 10 GB. Setelah selesai, langkah selanjutnya kalian klik setting. Pilih pada bagian storage, klik empty, lalu kalian pilih choose virtual disk. Klik add, kemudian kalian masukkan CentOS 8 yang sudah kalian download barusan. Lalu pilih choose. Setelah itu klik bagian network. Di sini kalian harus terhubung dengan internet terlebih dahulu. Kemudian memilih bridge adapter. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya klik OK. Kemudian kalian klik start. Jika ada tampilan seperti berikut, kalian pilih install saja. Kemudian tunggu beberapa menit. Pada tampilan ini, saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian pilih lanjutkan. Di sini saya akan menggunakan waktu dan tanggal Jakarta.
Setelah itu kalian pilih pemilihan software dan pilih minimal install. Lalu klik selesai. Setelah itu kalian pilih tujuan instalasi dan klik selesai. Setelah itu pilih jaringan, kemudian klik nyala dan klik selesai. Lalu masuk pada bagian root, kalian bebas memasukkan password kalian. Di sini saya akan menggunakan 123 untuk passwordnya. Lalu klik selesai 2 kali. Kemudian masuk ke menu buat pengguna. Di sini saya akan menggunakan nama lengkap dengan XenOS 8. Lalu nama penggunanya C8. Di sini saya akan memasukkan sandi yang lama, yaitu 123. Kemudian klik selesai 2 kali. Setelah semua itu selesai, maka klik mulai. Lalu kalian menunggu sampai instalannya selesai. Setelah instalasi selesai, kalian klik boot ulang. Jika ada tampilan seperti ini, kalian pilih saja yang atas. Setelah itu kalian diharuskan login. Di sini kalian masukkan nama pengguna barusan, yaitu C8 dengan password yang telah kalian buat. Lalu kalian ketikkan perintah su untuk mengakses root. Keunggulan menggunakan root ialah kita tidak perlu menggunakan perintah sudo lagi. Setelah itu kalian ketikkan perintah yum update min y untuk melakukan pengupdatean pada XenOS 8. Kemudian kalian ketikkan perintah clear. Kalian masukkan perintah IP address untuk melihat IP kalian yang akan dipakai untuk nanti. Setelah itu kalian ketikkan perintah dnf install httpd y. Kemudian perintah systemctl spasi enable now httpd. Kemudian systemctl status httpd. Kemudian firewall cmd add sama dengan http permanen. Kemudian ketikkan firewall cmd reload. Kemudian ketikkan firewall md list tanda kurang service. Kemudian kalian buka web kalian. Kemudian masukkan IP address kalian. Jika tampilannya seperti berikut ini, maka penginstalan Apache sudah berhasil. Baik, berlanjut ke pemasangan MariaDB. Di sini kita akan melakukan ketikan perintah clear terlebih dahulu. Kemudian yum search MariaDB. Kemudian perintah yum info MariaDB untuk melihat versi dari MariaDB. Setelah itu, kita akan melakukan perintah yum install MariaDB server y. Kemudian ketikkan perintah clear. Kemudian masukkan perintah systemctl enable MariaDB service. Kemudian perintah systemctl start MariaDB service. Kemudian perintah systemctl status MariaDB service. Kemudian untuk keluar dari sini adalah tekan Ctrl C. Kemudian masukkan perintah MySQL Secure Installation. Lalu ketik enter terlebih dahulu. Di sini kalian ketikkan perintah Y sampai ada tulisan thanks. Kemudian perintah MySQL root p. Kalian masukkan password yang barusan dipakai atau yang barusan dibuat.
Kemudian ketikkan perintah show database semicolon, tekan exit, kemudian ketikkan perintah clear. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemasangan phpMyAdmin. Kita di sini akan melakukan perintah yum install apple release y. Kemudian ketikkan perintah berikut. Kemudian lakukan perintah berikut ini. Kemudian kalian masukkan perintah ini. Setelah itu masukkan perintah dnf mode reset php, tekan y. Setelah itu kalian masukkan perintah dnf module enable, tekan y. Selesai. Setelah itu kalian masukkan perintah berikut. Kemudian dnf install baget, kemudian install nano, kemudian install unzip, kemudian lakukan perintah berikut. Kemudian ketikkan perintah clear. Nah, lanjut selanjutnya kalian lakukan perintah ini. Fungsi grep ialah untuk memilih kata yang dipilih, yaitu MySQLND. Kemudian lakukanlah perintah berikut ini. Di sini saya akan menggunakan PHP versi terbaru dari versi site tersebut, yaitu 5.4. Lakukan perintah berikut. Pastikan kalian saat melakukan perintah tersebut untuk teliti. Baik, kemudian lakukan perintah unzip untuk mengekstrak file tersebut. Clear terlebih dahulu, kemudian lakukan perintah chown dan berikut ini. Kemudian lakukan perintah berikut. Kemudian lakukan perintah berikut. Kemudian ketikkan perintah clear. Lalu lakukan perintah berikut. V. V merupakan sebuah text editor pada Linux. Jika tampilannya seperti ini, maka kalian lakukan Ctrl C, kemudian pencet I, kemudian lakukan perintah berikut. Enter, kemudian kalian ketikkan perintah Ctrl C lagi, kemudian Shift semicolon atau titik 2. Kemudian masukkan perintah wiki untuk meng-save teks berikut ini. Kemudian lakukan perintah seperti sebelumnya pada MariaDB, yaitu MySQL huruf P. Masukkan passwordnya. Kemudian lakukan perintah berikut. Semikolon,
Kemudian perintah flush privilege semikolon. Kemudian lakukan perintah systemctl restart httpd, lalu mariadb, lalu ketikkan perintah firewall cmd, agar dapat mengakses browser melalui IP address kita. Kemudian cek status tersebut. Aktif, kemudian masih aktif. Kemudian kalian langkah selanjutnya buka Chrome kalian, lalu masukkan IP ini dengan php my admin. Baik, jika tampilannya seperti berikut ini, maka penginstalan PHP My Admin lalu Apache atau MariaDB telah selesai. Kalian masukkan username yang kalian buat, yaitu pada MariaDB. Di sini saya menggunakan username 4b. Kemudian passwordnya 123 dari identified by 123. Kalian ketikkan enter dan selesai.